Dan kita akan langsung bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, ada Khairun Nisa, dan juga Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Selamat sore Bang Rifki dan juga Mbak Ninis. Selamat sore, Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam, saya mau ke DPR dulu. Sebagai pelakunya nanti, pelaku dari hasil putusan MK ini ya Bang Rifki, belum ada fotonya nih nanti. Bang Rifki, bagaimana kemudian tanggapan dari Komisi 2 dan juga partai politik yang ada di DPR terkait dengan putusan MK yang menganggap bahwa ambang batas pencalonan presiden ini inkonstitusional? Pertama, kita tentu mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan melakukan uji material terhadap undang-undang terkait dengan konstitusional atau inkonstitusional satu norma undang-undang. Kedua, putusan MK bagaimanapun adalah final and binding, final dan mengikat. Karena itu DPR dan pemerintah tentu berkewajiban untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk peraturan baru atau norma baru terkait dengan putusan-putusan MK tersebut. Kalau ditanya berikutnya kapan pembahasannya, saya kira ini senafas dengan usulan Komisi 2 DPR RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pemilu kita, dan kita juga akan melakukan pembahasan terkait dengan Omnibus Law politik mulai tahun depan. Oke, jadi itu akan dibahas peraturan turunannya ya di Komisi 2 bersama dengan pemerintah dan juga KPU begitu, Bang Rifki? Ya, kita akan mendengarkan pemerintah, civil society, political society, intellectual society, semua akan kita dengarkan untuk kita menyusun satu sistem politik yang lebih utuh dan komprehensif melalui Omnibus Law politik, termasuk di dalamnya bab terkait dengan Pilpres. Oke, dalam Omnibus Law politik itu wajib memasukkan hasil putusan MK yang final dan mengikat ini ya? Seluruh putusan Mahkamah Konstitusi adalah kewajiban bagi DPR dan pemerintah. Dinamikanya kita lihat nanti, Nana. Baik, saya mau ke Mbak Ninis dulu. Tahan dulu Bang Rifki. Mbak Ninis, dari Perludem melihat apakah ini suatu harapan baru begitu ya bagi demokrasi kita ke depan di pemilu 2029, di mana akan banyak sekali calon yang bisa bertarung ataupun maju di kontestasi Pilpres 2029? Ya, saya rasa demikian ya Mbak. Kan pasal 222 ini sudah diuji materi lebih dari 30 kali dan selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi walaupun komposisi hakimnya nggak pernah bulat. Jadi komposisinya tuh kadang-kadang 6-3, 6 setuju, maksudnya setuju mempertahankan pasal itu, 3 nggak setuju. Terakhir sebelum putusan ini tuh komposisi hakimnya 5-4. Jadi 5 tetap mempertahankan, 4 setuju bahwa nggak perlu ada nih presidensial threshold. Nah, hari ini kita melihat pergeseran itu karena saya melihat bahwa ini memang tinggal tergantung bagaimana Mahkamah Konstitusi mau mengubah pendiriannya. Dan MK setelah melihat kondisi politik belakangan ini, tadi kan MK menyebutkan ini kecenderungannya kalau Pilpres tuh selalu diarahkan 2 calon, atau bahkan di pilkada banyak daerah-daerah yang calon tunggal, ada 37. Kalau pasal ini tetap ada, bukan tidak mungkin di Pilpres calon tunggal juga bisa terjadi yang justru nggak sehat sama demokrasi. Nah, ini yang kemudian bergeser pandangannya sehingga partai politik peserta pemilu tuh boleh mengusung sendiri calon-calonnya gitu ya. Nah, sehingga nanti kan ini undang-undang pemilu, revisi undang-undang pemilu itu sudah masuk prolegnas 2025. Artinya tahun ini itu akan dibahas oleh DPR dan pemerintah. Dan tadi kan sudah disebutkan ini putusan final dan mengikat. Jadi DPR nantinya ketika melakukan revisi undang-undang mengubah pasal ini ya harus sejalan dengan putusan MK hari ini. Oke. Tapi tadi dari jawabannya Bang Rifki, saya ingin kembali ya menegaskan jawaban Anda agak sedikit bersayap kalau menurut saya belum tentu akan memasukkan itu. Ya, normatifly kan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah kewajiban bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap norma. Dan itu kita lakukan semua kok, Nak. Jadi saya pikir jangan khawatir. Cuman waktunya kapan, beri kami waktu. Karena di saat yang bersamaan kami juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan sistem politik kita, termasuk pemilunya, yang itu akan menjadi bahan penting bagi penyusunan Omnibus Law politik. Kenapa kami bahas cepat? Agar kita nggak tergesa-gesa nanti bilang 2029. Baik, tapi saya ingin minta komitmen Anda sebagai Ketua Komisi 2. Jadi Komisi 2, seluruh fraksi yang ada di DPR akan melaksanakan dan memasukkan hasil putusan MK ini ya?
sebagai Ketua Komisi 2, saya berkomitmen untuk menjadikan putusan MK ini sebagai bahan untuk kita melakukan revisi terhadap undang-undang. Tetapi bagaimana pandangan fraksi-fraksi, saya tidak bisa mengatasnamakan seluruh fraksi-fraksi. Oke, Mbak Ninis, kalau dilihat dari jawabannya Bang Rifki ya, masih ada ketidakpastian nih kalau saya baca bahwa beliau sebagai pribadi, Bang Rifki sebagai pribadi menjamin itu akan dimasukkan. Tapi kan ada 7 fraksi lainnya di DPR yang belum tentu akan memasukkan putusan MK ini ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ya, putusan MK ini kan sifatnya final dan mengikat dan Oke. langsung berlaku, Mbak. Jadi pun misalnya Undang-Undang 7-nya tidak direvisi, berlakulah putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi MK sudah mengatakan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 ini bertentangan dengan konstitusi. Jadi pasal ini sudah gugur. Jadi dia langsung berlaku hari ini juga. Sama halnya dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya gitu ya, dia berlaku ketika dibacakan. Kecuali MK mengatakan berlakunya untuk periode kapan. Nah, tapi kan tadi tidak disebutkan. Misalnya soal putusan MK soal parliamentary threshold beberapa waktu lalu itu MK sebutkan berlakunya untuk pemilu 2029, makanya nggak berlaku di pemilu yang kemarin. Oke. Nah, karena tadi MK nggak sebutkan, ya ini langsung berlaku. Jadi DPR dan pemerintah saya rasa tidak perlu, misalnya kan tadi disampaikan ya fraksi-fraksi yang lain belum tahu nih posisinya bagaimana. Tapi pasal ini sudah langsung berlaku begitu ya. Jadi nggak perlu meminta pandangan dari fraksi-fraksi yang lain karena tadi ini sudah final, sudah mengikat kepada seluruh warga bangsa ini Oke. gitu ya. Dan ini nantinya yang harus masuk ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu karena tadi MK juga sudah menyebutkan nantinya ketika melakukan revisi Undang-Undang Pemilu itu ada poin-poinnya. Tadi MK mengatakan tuh poinnya 1 bahwa semua parpol bisa mengajukan, 2 kalau ada membentuk koalisi tetap diperbolehkan tapi koalisinya jangan yang mendominasi sehingga ada partai yang nggak bisa mengajukan gitu misalnya. Dan harus partisipasi yang bermakna dari masyarakat itu juga tidak boleh diabaikan. Karena kemarin misalnya kalau kita ingat peristiwa putusan 60 kan juga begitu ya. Sudah ada putusan MK tapi mau diubah kan artinya masyarakat tuh harus sampai turun ke jalan gitu ya, menyuarakan di media sosial karena ada upaya-upaya misalnya untuk nggak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, harapannya ini tidak terjadi saat nanti membahas revisi Undang-Undang 7 2017, Mbak. Oke, Bang Rifki, jadi itu sudah langsung berlaku karena MK tidak menyebutkan kapan berlakunya. Jadi otomatis harus berlaku sekarang sampai nanti di pemilu 2029. Ini perbedaan pandangan, boleh saja berpandangan demikian, tapi bagi kami taat asas, putusan Mahkamah Konstitusi itu titel eksekutorialnya adalah perubahan norma di undang-undang. Karena itu izinkan kami melakukan pembahasan terhadap revisi undang-undang itu. Saya kira begitu. Itu norma juga di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi demikian bunyinya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti dengan cara perubahan terhadap norma itu sendiri. Normanya apa? Norma undang-undang gitu. Bahwa ada jurisprudensi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku, itu saya kira hal yang lain. DPR mencoba taat asas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah kita buat bersama. Tapi Bang Rifki, tapi jangan sampai DPR karena dalam putusan MK tidak disebutkan kapan berlakunya bisa akan memberlakukan nanti 2034 begitu. Itu kan akan menjadi kekhawatiran. Dan teman-teman, ada Perludem dan teman-teman, masa DPR kerja di ruang hampa? DPR nggak kerja di ruang hampa, Komisi 2 tidak kerja di ruang hampa, Nana. Baik. Tapi Bang Rifki ya, sebagai Ketua Komisi 2 dan juga sebagai anggota dari partai politik, dengan adanya putusan MK ini kan sebetulnya memberikan azas keadilan ya bagi partai-partai yang sebelumnya mungkin terkendala, tersandra presidensial threshold untuk mengajukan calon sendiri. Ini kan sebetulnya memberikan kesempatan bagi partai-partai untuk menaikkan daya tawar nanti di pemilu 2029. Saya tidak mau bicara politik praktis dulu, kita bicara normatifly konstitusi. Nyatanya MK memutuskan bahwa ini inkonstitusional, sebagai anak bangsa mari kita taat aturan. Oke, baik. Mbak Ninis, ada Perludem dan juga ada civil society untuk mengawal, tapi saya sekali lagi sebagai civil society juga agak khawatir kalau nanti tafsirannya, Mbak Ninis jangan ketawa-ketawa gitu, kalau tafsirannya nanti bisa berlakunya 2034, tidak harus berlaku 2029 karena MK tidak menyebut kapan harus berlaku begitu. Ini kan akan menjadi multi tafsir lagi, Mbak Ninis. Iya, saya rasa sebetulnya putusan MK hari ini tuh terang benderang, Mbak. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi tadi final, mengikat dan langsung berlaku. Kan tadi MK mengatakan berlaku sejak dibacakan. Jadi ketika putusan ini sudah dibacakan, itu langsung berlaku gitu. Ya saya kan gini ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini
sebetulnya tidak perlu ada revisi undang-undang ketika misalnya ada putusan soal Mahkamah Konstitusi. Ya contoh kalau misalnya mau dicontohkan yang lalu-lalu kan juga begitu. Misalnya putusan 90 soal usia itu kan ketika dibacakan MK berlaku undang-undangnya kan tidak direvisi, tapi memang direvisi di aturan teknisnya yaitu peraturan KPU. Nah, nantinya KPU ketika dia membuat aturan teknis terkait dengan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, disitulah aturan teknisnya. Tapi untuk level undang-undangnya ini sudah dikatakan oleh MK bahwa pasal 222 Undang-Undang 7 2017 ini bertentangan dengan konstitusi. Dan saya rasa masyarakat sipil termasuk juga media begitu ya, komunitas akademik tentunya pasti akan mengawal ya karena pasal ini kan pasal yang tadi sudah berkali-kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kita merasakan betul dampaknya adanya pasal ini, calon terbatas begitu ya. Bahkan tadi MK mengatakan kalau calonnya terbatas itu misalnya hanya 2, kecenderungannya ada polarisasi di masyarakat. Kita nggak mau seperti itu gitu ya. Bahkan dihapuskannya pasal ini kan juga bisa memberikan kesetaraan di antara partai politik peserta pemilu. Kalau selama ini kan dengan adanya 20% kursi atau 25% suara ini kan artinya hanya partai-partai yang partai-partai yang punya privilege Ya, saja gitu ya. yang bisa Partai-partai mencalonkan. Sementara besar lah ya. partai-partai besar gitu ya, partai-partai baru yang baru ikut pemilu itu nggak bisa mengusung calonnya sendiri. Jadi situasi politik belakangan saya rasa yang kemudian mengubah posisinya Mahkamah Konstitusi dalam putusan tadi, Mbak. Oke baik, Bang Rifki sekali lagi ya, Partai Nasdem, Anda kan dari Partai Nasdem memang salah satu 5 terbesar. Merasa nanti akan bertambah saingan nggak di Pilpres 2029 dengan adanya penghapusan presidensial threshold ini? Bagi Partai Nasdem, kontestasi gagasan semakin terbuka semakin baik. Kontestasi pilpres yang terbuka semakin baik karena publik bisa memilih yang terbaik di antara yang baik. Karena itu bagi Partai Nasdem kami tidak pernah takut pola apapun yang diterapkan sebagai bagian dari pilihan sistem politik kita akan siap untuk ikut serta membangun bangsa ini. Oke baik, jadi Partai Nasdem siap ya kalau misalnya nanti mengusulkan calon sendiri di 2029 karena masih terbuka nih peluang dengan penghapusan presidensial Semua threshold. partai politik Nana ketika itu sudah menjadi bagian dari sistem politik yang kita sepakati, semua harus siap ikut roll of game yang kita sepakati. Oke, tapi ini untuk partai politik kan bisa menambah kotel efek dong di Pilpres 2029, di pemilu legislatif 2029. Terlalu dini kita bicara 2029 Nana. Yang ada saja evaluasi pemilu belum kita lakukan. Kita lakukan tahap demi tahap agar bangsa ini tidak loncat-loncat cara berpikirnya. Baik, baik. Saya terakhir sekali ya ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, bagi partai politik keuntungannya apa sih selain bisa mengusung calon sendiri di Pilpres 2029? Apakah memang ini membantu partai untuk mendapatkan kotel efek untuk jualan di kampanye nanti pemilu 2029? Ya, selain partai bisa mengajukan calonnya sendiri, saya rasa partai politik justru jadi semakin terpacu untuk menghasilkan kader-kader yang nantinya bisa dimajukan dalam kompetisi pemilu nasional gitu. Selama ini kan dengan adanya syarat yang membatasi itu, jadi ruang geraknya partai politik jadi kayak nggak ada yang memaksa partai untuk ini kita udah punya calon tapi kita nggak lolos syaratnya nih karena syaratnya berat sekali sehingga mau nggak mau harus berkoalisi dan kita harus mendukung calon koalisi itu yang antara lain itu adalah kadernya partai orang gitu ya, bukan kadernya sendiri. Nah justru adanya pasal ini sebetulnya memberikan privilege ya kepada partai-partai, mereka sudah berusaha melakukan kaderisasi misalnya dari kabupaten kota, provinsi, di tingkat nasional, itu keuntungannya partai politik gitu. Selama ini mungkin merasa sia-sia gitu ya melakukan kaderisasi tapi terbentur syarat yang berat. Justru dengan adanya putusan MK ini partai itu terpacu untuk bisa menghasilkan kader yang berkualitas, Mbak. Baik, ini partai-partai harus terpacu menghasilkan kader-kader yang berkualitas, Bang Rifki, karena selama ini biasanya partai politik ketika mengajukan calon presiden itu bukan dari kader partainya. Bagi Partai Nasdem, kader atau bukan kader itu bukan isu. Yang penting adalah putra-putri terbaik Indonesia yang akan kami hadirkan dalam kontestasi baik pemilihan presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah. Bagi kami diskriminasi soal apakah dia kader bukan kader itu juga isu yang bisa kita nyatakan inkonstitusional. Nanti Direktur Eksekutif Perludem kalau bagus masa nggak boleh dicalonin karena dia bukan anggota parpol, kan repot juga. Padahal misalnya kita ingin dia menjadi calon wakil presiden. Jadi saya kira logikanya kita lurus saja lah. Logikanya kita gunakan logika MK hari ini sebagai
sarana memperbaiki demokrasi konstitusional kita ke depan, terutama Pilpres. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana langkah konkret dari DPR, dari 8 fraksi di DPR dan juga dari Kementerian Dalam Negeri serta penyelenggara pemilu ya. Karena sekali lagi putusan MK ini harus dikawal karena MK sudah memberikan harapan baru bagi demokrasi kita selama 5 tahun ke depan. Tinggal implementasinya, tinggal eksekusinya nanti harus dikawal betul karena yang namanya manuver-manuver politik masih bisa dilakukan demi mencapai kepentingan politik tertentu. Kita tagih janjinya ya nanti Bang Rifki ya sebagai Ketua Komisi 2 kita kawal bersama Mbak Ninis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. 2 orang narasumber yang sudah bergabung, Ketua Komisi 2 DPR, Bang Rifki Nizami Karsayuda, dan ada Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Khoirunisa. Sehat selalu. Terima kasih.